teknik psikoterapi yang bisa kita lakukan, teknik psikologis itu sebaiknya kita letter L. Kalau di posisi bangku seperti ini, ya, boleh. Seperti ini juga boleh. Dia di sini, kamu di sini sedikit, gitu, ya, itu lebih baik. Oke. Tapi kalau kita punya meja, kadang kan kita nggak bisa posisikan orang untuk gini ya. Berarti nggak apa-apa, tapi berjarak sedikit. Ini harus ada jarak dengan pasien, dengan si klien. Kita lihat teman-teman. Ya, boleh Pak. Silakan. Bisa Please untuk tidak bikin kegaduhan dulu, kita mau fokus bagaimana evaluasi. Teman-teman akan memposisikan diri sebagai pengamat dulu, ya teman-teman ya. Ya. Dan menjadi observer. Silakan. Pak, ini tapi jangan diketawain ya. Enggak. Mau ketawa nggak? Ketawa dulu sekarang. Gini semangat sekarang. Silakan tanya. Terserah, nanti kamu punya kasus apa? Kasus yang sebenar-benarnya juga boleh. Kasus yang gampang ya. Tarik sekalian ke bawah Pak. Enggak langsung aja bisa tuh Pak. Lagi. Kita santai aja ya. Ini sebentar, saya langsung boleh ke ini ya, komen ya. Dan jangan lupa ya. Hal apa yang bagus barusan? Dia menyapa kan? Lalu apa bedanya kita dengan psikoterapis non-muslim? Assalamualaikum. Itu jangan lupa nih bagian dari doa kepada si pasiennya. Berarti kita yang mengucap assalamualaikum. Boleh, kalau dia nggak bisa assalamualaikum, kita ucap assalamualaikum dong. Kirani astagfirullah. Iya kan? Astagfirullah. Ya, contoh. Teman-teman. Assalamualaikum. Apa makna assalamualaikum? Itu doa bagi dia. Selamat ya, selamat pagimu ya. Ya, teman-teman ya. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kita santai aja ya. Tadi kita tawain. Oke. Ini siapa namanya? Bapak. Iya, boleh. Tapi kalau diperhatiin nggak bisa gitu. Tapi kalau berdua sama Mesti. Yaudah, kami kesini. Dan akan beda loh, maksudnya gini nih. Ketika Revi dengan teman, Revi dengan teman itu akan berbeda dengan pasien, gitu loh, ya. Contoh kayak orang datang, dia kan datang nih, teman-teman, halo, ini penting sekali. Hal penting jangan lupa menjalin rapuh, menjalin hubungan baik. Berarti untuk menjalin hubungan baik ini, ketika si pasien datang jangan lupa untuk berdiri juga. Iya. Ya, kenapa ini? Oh, berarti saya disambut hangat, gitu loh. Itu udah mulai menyembuhkan loh itu bagi si pasien. Oke, teman-teman ya. Ya, jadi ketika kalian bersalaman dengan dia, aku emang dia banget. jangan dikit dong ya. Ya pasiennya Ya, nggak bisa. Nggak boleh bilang tadi, ini kan bagian dari evaluasi ya teman-teman ya. Ya, terus. Kalau lagi Pak, atau udah? Lanjut. Kayak psikolognya lagi deh. Iya, kakak yang balik ini posisinya. Nggak apa-apa. Lanjut. Boleh izin nggak posisi duduknya? Boleh dikoreksi tidak maksudnya? Iya. Aku juga tuh. Tadi kesini naik apa? Aku mau ngeliat kesannya pas Operasi sendiri. Nggak ada yang posisi mendampingi? nggak boleh. Nanti dikoreksi. Jadi masalah sama suami ya dia. Dan juga dikoreksi. Sorry, teman-teman, ngelihat nggak? Ini walaupun kita bukan kelas konseling ya, tapi boleh ya saya kasih sedikit masukan ya. Ya. Ngelihat ketika ada mirroring ekspresi. Ya, tadi kan ketika si Revni melakukan sebuah gerakan, Rani pun juga mengikuti gerakan. Betul nggak? Iya. Itu namanya mirroring ekspresi. Ternyata mirroring ekspresi ternyata kadang-kadang dibutuhkan teman-teman. Untuk apa? Orang ngerasa tuh kayak dihargai dan ngerasa kayak pas banget nih, klop banget nih sama dia nih, gitu deh. Ya, contoh nih misalnya, sebentar. Nah,
dia kan duduknya seperti menyilang ya gini ya, Mm-mm. gitu kan ya. Jadi ketika dia gitu, kadang si pasien nggak nyaman. Maka kalau baiknya nih, ya untuk si terapis, jangan duduk menyilang kaki. Kalau menyilang kaki semacam ini, kita kayak ngerasa menguasai pasien gitu. Oh, Oke, iya. ada bisa kakak bantu? Itu kayak ngebosi banget gitu teman-teman. Ya. Maka jangan pernah menyilangkan kaki sebelum si pasiennya juga menyilangkan kaki. Jadi tugas kita adalah ketika si pasien menyilangkan kaki, maka si terapis juga baru boleh menyilangkan kaki, mirroring expression. Untuk apa? Agar si pasiennya ngerasa kayak dipahami. Oh, pas banget nih, dia juga begitu, walaupun dia nggak ngomong apa-apa. Oke, terus contohnya, ketika tadi si Rani begini, nah kan si Revi juga begini ya, itu kan mirroring terapi, mirroring expressionnya kamu. Tapi kalau untuk membuat dia lebih mampu untuk accept dengan kamu, pelan-pelan kamu majukan diri kamu. Ada nggak yang kakak pakai gibah ya, Pak? Ya, kok gibah sih? Aduh, potong gue kan gitu enggak ya? Tapi loh, ada nggak yang perlu kakak dengar hari ini? Gitu. Jadi kayak himbauan. Kalau begini, dia juga begini, itu nggak pernah nyambung. Betul nggak? Jadi bagaimana kita memanusiakan manusia? Jadi kita mau manusia. Enggak sih, enggak manusia kan. Tapi kan kita belajar bagaimana Detail. mengekspresikan lebih tepat, gitu ya. Jadi penting sekali ya. Terus coba, saya nanti akan evaluasi terus. Terus aja. Kita masuk ke ini ya. Contoh kita kayak tadi, oke. Sekarang langsung sebutkan masalahnya apa. Saya butuh ini dan sebagainya. Ya. Dia yang bilang. Anggap kamu udah tanya-tanya gitu ya. Dia bilang masalahnya. Apa tadi masalah? Masalah selama ini suka stres karena banyaknya pekerjaan dan tugas yang belum pernah dilakukan, dan setelah dilakukan itu nggak pernah sesuai ekspektasi. Itu banget ya. Dan itu terjadi udah berapa lama ya Rani rasa perasaan itu? Boleh. Mungkin dari awal bulan, karena kan mulai dari awal bulan banyak tugasnya, terus mulai mengerjakan gitu, jadi udah mulai timbul dari situ. Timbulnya dari situ. Dan kapan perasaan ini terasa sama Rani mengganggu gitu aktivitas Rani sehari-hari? Yang Rani rasain kapan sih? Ini mulai gejalanya. Mulai terlihat karena ini sih, satu lagi karena sisa tidur yang sering kali kesulitan tidur. Itu waktunya kapan? Kira-kira berapa lama nih sebelum Rani datang ke sini? Semingguan yang lalu ya. Seminggu yang lalu. Itu Stop sebentar ya. Oke ya. Jangan lupa untuk memberikan cerminan masalah atau validasi juga boleh. Contohnya apa? Dia kan ngomong tentang ketidaknyamanannya nih. Maka kita sambut tidak nyaman ya di posisi itu. jadi validasi perasaan dia itu ya Pak. Betul. Itu akan mengangkat nanti, wah enak nih si psikoterapisnya dengerin aku, dia paham sama perasaan aku, gitu ya. Oke, lanjut. Terus sekarang kita langsung masuk aja ke Anda memberikan pilihan apakah ingin mencoba dan sebagainya untuk terapi. Silakan. Ini nih. Strategi banyak Itu jenisnya. kan sih, oh ya Pak. Ya bilang aja Wah, strategi bilangnya banyak jenisnya. jenisnya gitu ya. Sebelumnya kakak mau terima kasih banyak karena udah berani untuk konsultasi, datang ke sini, udah berani terbuka, udah berani berbagi. Karena memang banyak loh orang yang punya banyak masalah, tapi dia memilih saya itu gak apa-apa, saya itu bisa sendiri, saya itu kuat, saya itu oh ya Allah, langsung Azan. Baik, lanjut. saya itu bisa, saya itu sendiri. Tapi tanpa dia sadar, sebenarnya dia tuh memendam emosi bertumpuk. Dia gak sadar kalau hal itu nantinya akan berdampak dengan kegiatan mereka di masa yang akan datang. Jadi sebelumnya Kak memang benar-benar kasih aku dulu deh untuk kamu, untuk udah hebat, udah berani datang ke sini, udah berani konsultasi. Ini di klinik kami ada sedia beberapa
terapi, nanti Rani mau pilih terapi apa yang akan Rani mau coba gitu. Boleh, sebentar Rani, di sini ya. Boleh memberikan pilihan atau boleh langsung menawarkan. Alhamdulillah nih, kakak di sini punya satu terapi yang bisa membantu Rani, cukup tepat untuk Rani, gitu ya. Hal ini saja lagi-lagi sudah membangun statistik. Oh, cara dibantu nih dengan terapi ini, ya. Jadi boleh tuh langsung dengan itu. Nah, sekarang coba lanjutkan dengan save. Oh. Tapi Rani lanjutkan kata tadi nggak apa-apa? Boleh, boleh. Sorry, Rafni kesini udah nampak itu nanti ya. Kita kesini dulu. Oke, di sini Rafni. Aduh, Rani kata-katanya bingung. Gak apa-apa, semang kamu aja. Jangan cuma pula kamu yang boleh pulang. Jadi transfer ini. Bentar ya. Nah, dari Pak Bakti ada kakak ingin menawarkan terapi yang namanya terapi sel. Ini terapinya itu kayak kita membangun sugesti ke diri sendiri bahwasanya kita mampu untuk memaafkan segala sesuatu karena bukti cinta kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kepada Rani itu tidak lebih dan tidak kurang adalah bentuk cinta kasihnya Tuhan kepada Rani. Kecemasan Rani, keputusasaannya Rani, keingin sempurnaannya Rani. Rani kan merasa tugas ini harus saya kerjakan dengan perfect itu karena Rani ingin menjadi hamba Allah yang sempurna. Nah, melalui proses itu terkadang kita sebagai manusia ya lupa kalau kita itu punya batas kuasa. Karena itu Aka ingin Rani bisa mengikuti apa Pak? Boleh terus. Itu buildingnya udah bagus. Jangan nangis. Rani siap untuk kita bersedia. Nanti izin kakak ya kalau misalnya selama terapi mungkin kalau ada posisi yang salah, kakak izin untuk memperbaiki posisi Rani. Sebelumnya boleh tarik nafas dulu. Boleh lagi. Rani udah nyaman dengan posisi ini? Atau mau diperbaiki dulu duduknya? Udah nyaman? Boleh ya kakak? Ini hal positif banget ya. Jadi Rafni memastikan dulu klien dan pasiennya sudah merasa nyaman atau belum. Ini hal yang bagus. Kebanyakan orang itu kadang kalau nggak disadari dan tidak dipahami, takutnya sebenarnya dia udah nggak nyaman tapi dia nggak bisa ngomong. Ada orang-orang yang nggak asertif loh ya, yang nggak bisa nyampein apa perasaannya sebenarnya. Tapi ini posisi yang cukup penting bagi seorang terapis kepada si klien. Ya, silakan. Oke, kita mulai ya. Coba hadirkan hati Rani. Dari sini sudah memikirkan masalah atau problem yang sebelumnya. Coba pikirkan kita di sini tidak ada yang menjudge, tidak ada yang menuntut kesempurnaan, hanya ada Rani, seorang manusia biasa yang ingin untuk sembuh. Bisa? Sudah? Coba pejamkan matanya. Tarik nafas lagi. Hembuskan pelan-pelan. Lagi. Serelax mungkin. Stop sebentar. Ini berarti sudah masuk pada terapi ya. Jangan lupa kita edukasi dulu. Nanti Rani akan ada beberapa tapping dulu di bagian tubuhmu dengan jarimu sendiri. Ya, nanti kamu akan melapping atau mungkin tapping di bagian-bagian tertentu. Nanti kakak ajarkan dulu ya. Dan Rani akan melakukan sesuatu itu sesuai dengan arahan kakak nanti. Itu boleh. Ya. Baik Rani, mungkin sebelum kita masuk ke proses terapi, kakak ingin menjelaskan bahwasanya nanti
Rani akan men-tapping diri Rani sendiri berdasarkan arahan yang akan kakak sampaikan. Jangan takut salah, pokoknya apapun yang kakak sampaikan nanti coba digambarkan menurut perspektifnya Rani. Kalau nanti kakak lihat ada kekeliruan, akan kakak perbaiki. Sudah bersedia? Niatkan di dalam hati bahwasannya Rani ingin sembuh. Apapun yang terjadi, coba bilang, saya ikhlas ya Allah, saya ridho ya Allah, saya pulangkan rasa sakit ini kepadamu ya Allah, karena saya tahu kalau engkau yang mendatangkan, maka sakit ini pulangnya juga kepadamu ya Allah. Coba angkat tangannya, tangan kiri mana sayang? Geram di terapisnya, tangan kiri woy, tangan kiri. Oke, terus apa bagus? Ada di bawah jari kelingking, tap Ketuk-ketuk aja juga boleh. Tap ya. Sini selalu lepas banget itu. Ya, tap. Mungkin ada beberapa orang yang nggak paham. Mungkin ketuk-ketuk. boleh tutup pelan tangannya minimal 5 sampai 7 kali. Semakin lama juga semakin baik, gak apa-apa. Serileksnya Rani. Coba boleh sambil buka mata atau sambil tutup mata. Pokoknya hadirkan hati Rani. Bilang selama proses penyembuhan ini hanya ada Rani yang sedang berinteraksi dengan Allah. Coba pejamkan matanya sambil ketuk tangannya minimal 5 kali. Aku ikhlas ya Allah. Aku pulangkan rasa cemas ini kepadamu ya Allah. Aku ingin sembuh ya Allah. Rangkul aku ya Allah. Peluk aku ya Allah. Pindah lagi ke dekat alis. Ya Allah, aku mohon kesembuhan ya Allah. Lapangkan hatiku, lapangkan dadaku. Bukan yakin kata-kata pasrah ikhlas. Ikhlaskan aku ya Allah. Aku ridho ya Allah. Ya. Untuk pindah ke samping mata. Ya Allah, terima kasih. Yang mana? Bagaimana? Ya, di sini ada ini. Nah, habis kita ada yang panjang, ada yang tapi nanti tujuannya di sini. Intinya banyak interaksi sama serah Saya saya pasrah betul. Saya pasrah kepadamu ya Allah. Saya ikhlas. Saya pasrah. Saya ridho ya Allah. Saya tenang. Saya tenang. Saya yakin Engkau yang akan menyembuhkan diri Allah. Boleh pindah ke bawah. Ulangi kalimat itu sampai hati Rani merasa tenang. Lanjut. Atur nafasnya. Saya pasrah kepadamu ya Allah. Saya pasrah kepadamu ya Allah. Saya tenang. Saya nyaman. Boleh pindah ke bawah. Itu nampak lagi. Ulangi kalimat itu sambil atur nafas. Ini tadi lah. Nggak takut Saya itu pasrah booming kepadamu itu. ya Allah. Rasa sakit ini, rasa kecewa ini, saya kembalikan lagi kepadamu ya Allah. Saya ridho ya Allah. Pindah ke bawah dagu. Ulangi kalimat itu dan atur nafas. Semakin tenang, semakin pasrah, semakin ridho.
semakin yakin pindah ke Collarbone, dada, tulang Untuk lagi, selangkah. atur nafas. Bukan dada ya, bukan dada. Saya bisa, saya kuat, saya hebat, saya sembuh. Lantunkan kalimat-kalimat positif itu sebagai ungkapan rasa syukur pada Allah. Tepuk-tepuk. Ini kok Pak? Bawah ketiak, bawah ketiak Selangkah underarm, tadi udah. 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 Bawah Ini ada ketiak bawah ketiak. Pakai ya. 10 cm. Ulangi kalimatnya sama. 10 cm kan belum juga. Lebih kurang 10 cm. Ya. Iya, Dan kurang. Coba bayangkan ini kita sentuh dari ketiak, itu di bawah itu sekitar 10 cm. lebih kurang sih. Titik meridian sih. Pakai ulangi kan tadi kan. Kalau bisa dinapaskan, saya bisa. Saya buat. Apa ini kata manusia sih? Ini senyum Pak. Ya, nggak apa-apa. Dan cuma lagi belajar ya. Saya bisa. Saya ikhlas. Saya. Kemudian terakhir, diam. Atau nafas, jangan lupa. Tapi ini Ulangi kalimat-kalimat itu. Berhenti kalau Rani merasa, tapi kalau masih merasa Rani masih kurang nyaman, boleh ditutup. Soalnya kakak ada di sini. Gimana perasaan Rani? Alhamdulillah, tarik Baca apa nafas. dulu? Alhamdulillah, tarik nafas. Nafas dulu. Lalu kita baca zikir-zikir yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Baru itu boleh, ya. Sorry sebentar. Izin ya, mungkin saya mau coba ketuk ya. Sebentar, mohon maaf ya. Jadi ketukan itu, mohon maaf ya, Bet. Mohon maaf supaya kepala. Jadi ketukan kali ini ya. Enggak, harus cepat. Gitu ya, harus gitu. Ya, bukan gini. Ya, coba. Kalau kayak gitu Pak, soalnya kan Betul, makanya minimalnya 5 sampai 7. Bukan harus 5 dan 7, minimal 5 dan 7. Ya. Contoh sederhana, saya pinjam tangannya Pin, misalnya begitu gini ya. Jadi kan kayak teman-teman gini ya, ada yang gini ya. Enggak, tapi dia Ah, sama-sama tidak nyaman ya Allah, mulai hari ini saya pasrah, saya ikhlas. Saya nggak nyaman sebenarnya rasa sakit ini ya Allah. Saya nyaman, saya ikhlas, saya pasrah gitu. Sorry, gitu ya. Jadi agak cepetan, bukan tidur jadinya. Ya, oke. Tapi overall terkait dengan hal yang sudah dilakukan oleh si terapis, ini sudah cukup keren ya si Refni. Tepuk tangan dong terkait amazing ya. Jadi saya senang. Berarti boleh lihat ke sana Refni. Refni, kita sih dia kan belakangnya sih ini. Ya. Jadi ada beberapa poin untuk pertama pembuka, isi dan penutup. Nah, tadi si pembuka sudah kita lakukan dengan problem dengan building rapport, namanya building rapport, tulisannya building rapport, ya, building rapport. Itu bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai orang betul-betul ingin membantu si pasien, gitu ya. Terus di pertengahan beliau bisa mengikuti. Tadi sebenarnya ada hal yang juga lebih penting. Kadang kan kita sebagai terapis itu butuh catatan ya. Jangan lupa untuk mencatat segala sesuatu yang disampaikan oleh si pasien. Itu kita perlu minta izin dulu, ya. Rani, izin ya. Kakak akan tuliskan beberapa masalah Rani, dan ini akan menjadi salah satu panduan kakak untuk membantu Rani pada hari ini.
Kadang ada beberapa orang yang mau dicatatkan, karena apa itu bagian dari previsinya, gitu kan ya? Itu minta izin dulu. Terus, nah sekarang kita berlatih untuk menyelesaikan atau terminasinya. Tadi udah selesai, sudah alhamdulillah. So, tadi kamu juga udah nanya terkait dengan bagaimana rasanya dan sebagainya. Lanjut apa lagi kira-kira? Terminasi. Apa bedanya? Assalamualaikum. Silakan pergi. Itu betul gitu ya. Tapi jangan lupa kita adalah orang tasawuf dan juga orang psikoterapi Islami. Apa yang harus kita lakukan? Jangan lupa dakwahnya. Ya. Nah, ini alhamdulillah ya, hari ini sudah Allah bantu kita, sudah Allah pertemukan kita. Kita yakin ya bahwa berikan beberapa poin penguatan dengan dakwah sederhana kita. Terminasi. Ayo Sarah. Boleh, silahkan. Kakak duduknya. Kebiasaan ya. Tapi kalau kamu pakai meja kan nggak kelihatan kayak gini ya. Silakan. Ini malah dulu disiram kok. Lu nggak apa-apa. Durasi video kak udah 1 memori maksudnya. Durasi videonya udah 1/2 jam. Tidak boleh. Boleh dengan tapi memang nggak semua orang mau disayangin ya. Iya. Tapi boleh mungkin karena udah kenal. Tadi tidak juga. Cuman jangan sampai nanti ke laki-laki ya ke. Tapi kalau ke anak-anak sih boleh-boleh aja. Atau seorang ibu kepada seorang anak-anak gadis itu masih oke. Ya, silakan. Setelah terminasi ini kelar hidup lo. Gitu ya. Ya, silakan. Oke, jadi kita kan udah selesai terapi ya hari ini. Kamu tanya dulu nih, gimana perasaan lagi sekarang? Nggak dengar. Selain masalah tadi ada nggak hal yang Sorry. Tadi Rani bilang sudah cukup tenang ya. Nah, itu lakukan dulu beberapa reinforcing ya perbuatannya di sana. Alhamdulillah ya, sudah cukup tenang. Afirmasi lagi, validasi lagi. Ya. Ternyata afirmasi dan validasi sepenting itu ya. Iya, betul. berarti udah cukup tadi ya dari Itu doang kayaknya. kena orang itu ketika kita bunda dan hati kita tuh Kadang-kadang mereka udah tahu solusinya, cuman ya masih aja gitu. kemudian Ibaratnya bahasa cinta itu udah disambut akan kuhadapi tapi nangis dulu gitu. Gitu dan ya. Allah kasih dia apa itu mutmainah ketenangan. Nah, ketenangan itu yang serba-serba. Kalau gelisah lagi, ingat Allah lagi. Kalau bunda lagi, ingat Allah lagi. Apapun, kapanpun, dimanapun Allah kalau ada yang di depannya, orang ini mendapatkan musibah, ketahuilah musibah yang sampai kepada Rani itu kepada kekasih Allah. Jadi ketika Rani mendapat musibah itu bukan berarti karena Rani dibenci oleh Allah, bukan, tapi karena bentuk cintanya Tuhan. Karena orang yang mendapatkan musibah adalah mereka yang ada kasih sayang, yang Allah sayang kepada mereka. Contohnya seperti apa? Seperti Nabi Muhammad SAW. Dan itu termaktub dalam kitab, dalam Quran yang bunyinya amhasib untuk antara jannah. Apakah kamu mengira akan masuk ke dalam surga? Kata Allah. Ini Allah bukan bicaranya cuma kepada Nabi Muhammad atau kepada Nabi Musa saat itu, tapi kepada kita. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada kita, umatnya Nabi Muhammad. Apakah kamu mengira akan dimasukkan ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Sebelum datang rasa sakit seperti apa yang telah kuberikan kata Tuhan terhadap orang-orang terdahulu. Jadi apapun yang rasakan saat ini itu sudah pernah ada contoh sebelumnya. Jadi kalau Rani bunda, Rani gelisah, coba kilas balik. Bunda ini kisah-kisah terdahulu kalau kita ambil ibaratnya di situ. Bagaimana cara mereka orang-orang yang beriman itu ketika mendapatkan musibah kemudian mereka pulang lagi kepada Allah.
Walau ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa dharra wa zulzilu. Jadi tadi kalau masalah kan kita ngomongin masalah ujian nih. Ujian itu ada 3. Yang kayak Rani rasakan sekarang itu bisa jadi namanya dharra, ba'sa, rasa sakit yang diberikan Allah. Kalau Rani berhasil menghadapi yang saat ini Rani keluhkan kepada kakak, yang Rani sampaikan, ceritakan kepada kakak, maka Rani harus mempersiapkan hati lebih dalam lagi. Apa tuh? Untuk menghadapi 2 ujian lagi, dharra dan zulzil. Dharra itu ujiannya kalau diibaratkan analogi ya hujan. Kalau baksa itu mungkin geringsing. Rani basah, Rani sakit gitu kan. Kalau berhasil nih melewatinya, naik ke ujian selanjutnya, dharra itu udah mulai menyakiti. Udah mulai demam ibaratnya ya, udah mulai butuh obat. Kalau berhasil Rani melewati itu, ada ujian yang paling hebat. Dan kalau Rani di posisi ini dan Rani bisa menghadapi itu, akak ucapkan, boleh selamat Anda orang-orang terpilih. Apa tuh? Zulzilu. Itu bukan fisik lagi mainnya, tapi hati. Udah mulai ada kalimat, ya Allah, engkau sayang gak sih sama aku? Engkau cinta gak sih sama aku? Kenapa ketika aku mendekatkan diri kepada kamu tuh banyak ada ujiannya? Akan ada kalimat putus asa dari sampai orang rasa sakit zulzil itu sampai buat orang sahabat Nabi berkata, Kapan ditutupnya ini? sampai ada timbul keraguan dari orang-orang muslim dan dari kalangan para nabi. Mereka mengatakan, mata Nasrullah. Apa kata Nabi? Allah inna Nasrullah. Ketahuilah, sesungguhnya aku itu dekat. Langsung dijawab, ketahuilah sesungguhnya aku itu dekat. Jadi ketika Rani sedang ditimpa musibah, apa yang harus Rani lakukan? Yaitu berdoa. Kenapa gak bilang berdoa? Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah bilang begini, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Nabi, di mana aku? Katakanlah aku ini dekat. Enggak usah kepanjangan. Pokoknya udah aja. Jadi kalau Rani merasa Rani butuh Allah, saat itu minta. Kalau Rani butuh kehadiran Allah, saat itu tanya. Kalau Rani saat itu butuh pengobatan, bilang ke Allah. Pasti kata Allah akan aku kabulkan dengan syarat apa? Takwa. Paham kan maksud kakak? Jadi dimanapun pernyataan paham Rani maksud kakak itu bisa kita ubah, ya. Mungkin dengan kalimat yang lebih humanis, ya. Rani paham, ya. Kan kalau paham menurut kakak, takutnya nanti wah gimana? Atau mungkin situasi. Iya, nah ini penting ya. Maksudnya gini, teman-teman jangan lupa bahwa situasi teman-teman itu kan bukan hanya sebagai psikoterapis murni ya, tapi di sana juga ada sebagai tazkiyatun nafs, gitu kan? Kondisi di mana dakwah ini ada baiknya dilakukan sebelum dilakukan dilakukan terapi, gitu ya, dapat terapinya. Kenapa? Karena kita inginnya terapi ini bentuk dari terminasi. Nanti paling pendalaman atau penguatan itu boleh kita kuatkan, tapi tidak dengan jeda yang panjang. Itu bagus sekali. Tapi ada baiknya, jadi kita selamatkan dulu deh sebelum terapi dengan dakwah kita, baru dikuatkan dengan proses terapinya. Gitu ya. Keren nggak? Terapis kita? Keren. Keren nggak? Pasien kita lain? Makasih Resmi dan juga Rani. Refmi, terima kasih dan juga Rani.
Tapi saya berkesan sekali, ternyata memang beliau ini pendakwah Emang ustazah. Karena luar biasa ilmu beliau kepada si kliennya. Cuma memang kita perlu juga melihat klien ini masih siap mendengar atau tidak. Itu penting. Tepuk tangan untuk Andi Dani. Terima kasih Dani. Bantu lagi kembali ke tempatnya sedikit. Kelas ini sangat asik sekali. Ya, kelas ini saya pikir dari tadi dari jam 9 sampai kita sekarang sudah jam 4, mau jam 4. Teman-teman masih semangat walaupun tadi di pertengahan siang tuh ada ngantuk-ngantuk ya. Jadi sempat kita tadi loncat-loncat dulu di sini tadi. Saya, apakah ada hal positif yang teman-teman dapatkan? Banyak. Kira-kira hal apa saja yang teman-teman bisa bawa pulang nanti? 1 poin. Tapping. Walaupun hal Tapping. yang sangat-sangat simple, tapi teoritiknya cukup panjang ya. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa dia harus teruji kelayakannya dalam dunia keilmuan, gitu ya. Nah, terus selanjutnya, oke, teman-teman dapat ini. Terus apalagi yang teman-teman bisa dapatkan? Ada etika, Ada etika, tata cara bertemu dengan klien, memanusiakan Manusia. Ini penting. Selanjutnya apa lagi? Libatkan Allah dalam That's good. Itu kata kunci kita. Boleh tepuk tangan dulu. Betul. Karena sekali lagi yang menyembuhkan itu bukan kita, bukan sisi terapisnya ini, tapi Masih ada nggak adalah yang Allah. Bagaimana orang dibantu dengan cara Allah dan dikembalikan kepada Allah. Pernyataannya Resmi juga. Refni ya Refni. Apalagi teman-teman bisa dapat? Ada? Snack, bagus. Dapat 2 snack, ya alhamdulillah. Dapat 1 nasi dan kita kenyang ya. Baik, teman-teman, ada 2 materi yang sudah saya sampaikan di hadapan teman-teman semua. Satu adalah teori tentang bagaimana kita menjadi seorang psikoterapis yang profesional, muslim yang profesional. Dan yang kedua, kita mendapatkan salah satu teknik yang disebut dengan SAFE. SAFE ini pertama, jangan cepat-cepat ngebantuin orang dulu sebelum bisa ngebantuin Diri sendiri. Kalau tadi dalam praktiknya teman-teman banyak ketawa ketiwi, mungkin karena lucu-lucu rasanya, nanti coba ya di rumah sendiri-sendiri. Resapi dan rasakan manfaatnya. Paham toh? Pahim nah. Baik, terima kasih banyak adik-adik semua sudah bisa menerima saya apa adanya hari ini. Senang bisa berkenalan dengan teman-teman semua. Harapannya ke depan kita bisa berkolaborasi. Amin. Psikolog klinis dan teman-teman juga ideal dengan psikoterapisnya. Ya, siap bekerja sama ya? Siap. Teman-teman, silakan sebarkan sedikit ilmu ini kepada siapapun. Semoga itu selalu menjadi ilmu jariah bagi kita sama. Ya. Selanjutnya saya tutup dengan doa Al-Fatihah majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Saya tutup dengan salam dan saya serahkan kepada Bu Tiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam